Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih sempat lagi dipertemukan pada mata pelajaran hadis miftah. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pekan yang lalu. Berhubung materi yang kita bahas pada minggu lalu telah selesai, maka kita akan memasuki materi yang baru. Materi yang baru atau materi pertama kali kita pelajari atau dengan tema yang baru. Tema yang baru. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu al-muhafazatu 'alas sholati fi awqatiha. Menjaga sholat pada waktunya. Jadi kita dianjurkan untuk menjaga sholat kita. Bukan cuma sekedar menjaga saja, akan tetapi menjaga sholat kita agar tepat waktu. Dalam artian bahwa sholat itu sebaik-baiknya dilaksanakan pada awal waktu. Misalnya ketika tukang azan sudah iqamah, lantas kita ikut sholat berjamaah di masjid. Maka itu yang dikatakan bahwa menjaga sholat pada waktunya. Akan tetapi kalau ada keperluan lain yang mendesak, maka bisa sholat ditunda sedikit. Dalam artian tetap pada waktunya. Misalnya sholat zuhur, tetap pada waktu sholat zuhur. Misalnya jam 12 sampai jam 3. Jadi kita bisa sholat pada jam 1, pada jam 2 ketika ada kesibukan yang mendesak. Tetapi ketika tidak ada kepentingan yang mendesak, maka sesungguhnya tidak dibolehkan untuk menunda sholat. Maka lebih dianjurkan untuk sholat pada awal waktu secara berjamaah. Karena kita sebagai laki-laki lebih disunnahkan, lebih dianjurkan, lebih diutamakan untuk sholat di masjid secara berjamaah. Jangan cuma mau sholat di rumah. Karena banyak juga anak-anak malu ke masjid, malas ke masjid. Karena tidak mau meninggalkan HP-nya untuk main game. Tetap mau eksis di sosial media. Tetap mau chat sama orang lain. Itu sebenarnya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk sholat di rumah. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu lebih diutamakan di rumah untuk sholat. Tetapi sholat seorang perempuan itu harus ada sebabnya. Kenapa disunnahkannya di rumah? Misalnya ibu rumah tangga banyak kerjaannya di rumah, maka bisa sholat di rumah. Atau seorang ibu yang mempunyai bayi yang masih kecil, maka masih dianjurkan untuk sholat di rumah. Tetapi ketika perempuan yang tidak ada urusan yang mendesak di rumahnya, maka juga dibolehkan sholat di masjid. Sholat di masjid. Terlebih-lebih laki-laki. Siapa tahu nanti lebih suka sholat di rumah. Bisa-bisa bukan lagi anak soleh,
tetapi menjadi anak solehah atau cowok solehah, santri solehah. Kalau dibilang santri solehah, pada nilona kalau diejek-ejek, yelek maniki karena tidak sholat berjamaah di masjid. Jadi itu tema kita pada pagi hari ini, yaitu masalah menjaga sholat, al-muhafazatu ala sholati fi awqatiha, pada waktunya. Jadi dianjurkan sholat pada waktunya. Misalnya sholat subuh pada waktu subuh, sholat zuhur pada waktu zuhur, atau sholat asar pada waktu asar, sholat maghrib pada waktu maghrib. Jangan sholat zuhur pada waktu asar misalnya, baru mau sholat ketika salawat masjid untuk sholat asar, supaya lebih simpel katanya. Ini sudah termasuk orang yang lalai. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, jadi kita masuk pada ayat yang berkaitan dengan al-muhafazatu ala sholati fi awqatiha, menjaga sholat pada waktunya. Jadi ayat yang pertama tentang al-muhafazatu ala sholati fi awqatiha yaitu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Jadi ayat keempat dan kelima, yang mana dikatakan surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Jadi kalau ada tanya apa yang dibilang surah Al-Ma'un, bilang saja ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Jadi materi kita pada pagi ini yaitu surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Jadi di dalam pelajaran kita, di dalam Al-Quran ada yang dikatakan tafsir ayah bil ayah, dalam artian ayat yang satu menjelaskan dengan ayat yang lain. Seperti ini contohnya, wawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat celaka? Yang sholat bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi itu yang dikatakan dalam tafsir ayat bil ayat. Ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Ada juga biasanya satu ayat dijelaskan dengan hadis, tafsir ayat bil hadis. Jadi ayat dijelaskan dengan hadis. Contohnya hadis sholat, ayat sholat dijelaskan dengan hadis tata cara tentang sholat. Karena tidak ada di dalam Al-Quran menjelaskan tata cara sholat. Tidak ada dalam Al-Quran menjelaskan tentang tata cara sholat. Yang ada cuma iqamah sholat, dirikanlah sholat, sujud, menghadap. Tidak ada yang bilang sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, misalnya Allahu Akbar. Tidak ada di dalam Al-Quran. Itu semua dijelaskan dalam hadis. Ada juga yang dikatakan tafsir ayat birra'i. Ayat dijelaskan dengan pemikiran. Yang boleh menjelaskan seperti ini hanya para ulama. Para ulama, para fuqaha, para orang yang paham tentang agama. Orang yang mempunyai kuantitas, mempunyai kualitas ilmu yang mumpuni. Kalau kita
ini hanya bisa berpegang kepada tafsir. Berpegang kepada tafsir. Karena kalau tafsir kita pelajari, maka akan ada penjelasannya di situ. Pemahaman kita tentang ayat ini, ayat ini. Maka itu merupakan langkah untuk lebih berhati-hati menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran. Jadi kita kembali ke pelajaran kita bahwa fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Kalau cuma satu ayat saja yang kita pakai menjadi suatu kekeliruan, misalnya menjadi suatu bahan untuk membuat orang berpikir bahwa sedangkan orang yang sholat celaka, bagaimana orang yang tidak sholat? Bagaimana orang yang tidak sholat? Jadi sedangkan yang sholat bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Dalam artian bahwa orang yang tidak menyempurnakan sholatnya, ya bagaimana yang dikatakan tidak menyempurnakan sholatnya? Orang yang sholat tidak tepat waktu, tidak tepat waktu, atau orang yang sholat buru-buru, tidak ada tumak ninanya, Jadi yang dikatakan tumak nina berhenti sejenak. Jadi di dalam sholat itu harus ada tumak ninanya, bagus gerakan sholat kita. Karena ketika sholat kita tidak diperbaiki gerakannya, tidak disempurnakan rukunnya, syaratnya, maka sholat kita tidak akan sah. Contohnya ketika baca Al-Fatihah Nacau Rossi lesinah dalam artian mapari-perlada baca surah Al-Fatihah. Atau ketika ruku dia dengan nasi di detik ruku mapari-pari tetap. Atau mas sempajang ruku napa suju papadai menu mapito maka ini sebenarnya tidak ada kesempurnaan dalam sholatnya. Atau ketika sholat cukai ganggu teman kiri kanan, ketawa, ini lebih parah lagi, kelalaian yang paling tinggi karena mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ketika sholat merasa takut, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu cara supaya sholat kita diusahakan untuk sempurna. Selanjutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Kalau kita tidak ingin dikatakan orang yang lalai, semestinya kita menyempurnakan sholat kita, baik waktunya secara tepat waktu, baik rukunnya, dan pakaian yang kita pakai diusahakan maksimal lebih sopan, lebih bagus, lebih mantap. Maka insya Allah tidak ada keraguan dalam sholat kita. Atau orang yang malas-malasan dalam sholatnya, jangan sampai kita termasuk orang yang malas melaksanakan sholat, malas mendirikan sholat. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi sebagai tugasnya buka surah Al-Munafikun ayat 9. Saya ingin ditulis surah Al-Munafikun ayat 9, ditulis tangan,
lalu dikirim di situ webnya. Nanti saya sediakan webnya di situ. Jadi contohnya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ditulis per kata artinya, ditulis per kata artinya, ditulis per kata. Misalnya Bismillah dengan menyebut nama Allah, Allah. Jadi artinya ditulis satu-satu sesuai dengan katanya di situ. Misalnya fawailun, maka celakalah, alladzina hum, yaitu orang-orang sahun, yang lalai dari sholatnya. Begitu contohnya. Jadi nanti formatnya seperti bersusun ke bawah, formatnya bersusun ke bawah dan ditulis artinya. Jadi cukup sekian. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.